Kita lanjutkan terkait dengan authentication setelah kita membahas terkait dengan state management yang bisa dilakukan di level cookies, di level sessions, parameter atau hidden input fields. Itu terkait nanti dua-duanya tersimpan di sebuah parameter, lalu kita pakai gap. Lalu yang lebih maju lagi, Anda bisa menyimpannya dalam bentuk file atau Anda menyimpannya dalam bentuk database gitu ya. File itu mekanisme standar kalau kalian pakai PHP gitu ya, itu rata-rata disimpan sebagai file di local file system mereka. Lalu ada beberapa yang modern lagi adalah menyimpan data atau state itu dalam bentuk memcached ataupun objek di dalam sebuah object storage. Nah, kali ini kita akan bicara terkait dengan authentications. Nah, authentication ini tujuan utamanya adalah menverifikasi klaim. Oke, jadi banyak misconception orang bicara terkait dengan authentication itu adalah menverifikasi user. Karena dalam kasus yang ini memang benar ketika Bob be sure that communicating with Alice, maka sebenarnya yang dilakukan autentikasi adalah Bob dan Alice. Dia ingin memastikan bahwa komunikasi ini terjalin benar-benar ke Alice dan bukan ke orang-orang yang pura-pura jadi Alice. Begitu juga Alice ingin mengautentikasi ini benar-benar Bob yang diajak ngomong. Itu adalah tadi klaimnya apa? Bahwa klaimnya adalah individual itu adalah Bob, klaimnya adalah individual ini adalah Alice. Tapi di beberapa konteks komunikasinya itu adalah pesan yang dikirim oleh Bob. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang authentication yang lain lagi membuktikan bahwa pesan yang dikirim ini benar-benar pesan yang dikeluarkan oleh Bob. Ketika kamu terima surat gitu ya, ditandatangani secara digital, Anda ingin memastikan bahwa ini surat benar-benar ditandatangani oleh pejabat atau dalam konteks beberapa rekan-rekan mungkin ditandatangani oleh Kaprodi namanya. Nah, Anda ingin mengensure. Jadi pada konteks yang kedua di sini authentication itu pada pesan, bukan lagi pada individual atau user, tapi adalah pada pesan. Nah, untuk membuktikan itu beberapa orang ada 3 mekanisme standar yang lazim dipakai untuk authentication. Something what you know adalah sebuah knowledge yang Anda ketahui, contohnya password gitu ya di dalam user authentications gitu ya. Atau something what you have, apa yang dibawa oleh sesuatu yang diautentikasi ini dalam konteks user, berarti itu adalah yang dibawa oleh pengguna. Bisa saja dalam bentuk kayak kartu, di dalam bentuk token dan lain sebagainya gitu ya. Nah, atau something what you are, jadi sebenarnya mendeskripsikan sebuah itu bentuknya seperti apa. Dalam kasus user berarti biometrics, entah itu muka, entah itu palm, fingerprint dan lain sebagainya. Ini 3 mekanisme standar yang dipakai untuk melakukan autentikasi atau verifikasi klaim gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa kok kita membutuhkan yang namanya autentikasi? Kita bisa lihat bahwa autentikasi ini dibutuhkan karena fakta di mana HTTP itu adalah stateless protocol. Sehingga ketika Anda punya transaksi satu, Yudis pengen membeli buku baru, Riza adalah sebuah lecture yang pengen mengakses lecture-nya, lalu Catur pengen mengupload. Bagaimana kita bisa membedakan antara transaksi ini atau transaction task ini itu dilakukan oleh user 1, user 2, user 3 dan tidak get mix up. Sekarang masing-masing transactions itu dia akan punya state-nya sendiri-sendiri. Anda nggak pingin ketika saya sudah ngupload buku baru, ketika saya lihat gitu ya, ternyata bukan buku yang baru saya upload. Ketika Pak Riza memilih halaman dan menunjukkan dirinya adalah seorang Riza, ketika melihat course yang diajar itu maka melihatnya adalah seluruh course. Maka ada state gitu ya yang harus di-maintain di dalam konteks ini, di mana Anda menyimpan sebuah authentication token, dalam hal ini state in particular. Pertama, ada opsi yang lama yang relatif sering dipakai adalah cookies gitu ya, state untuk being authenticated itu dari cookies gitu ya. Tapi itu bukan contoh yang bagus karena cookies bisa diubah oleh pengguna, lalu bisa ditaruh di session attribute yang notabene ini adalah implementasi di sisi browsernya adalah sebuah cookies. Oke. Dan tapi atribut detailnya, atribut state-nya itu ditaruhnya di dalam server ya. Oke. Lalu orang bisa menyimpan authentication state itu ditaruh di HTTP header. Nah, ini menjadi lazim kalau rekan-rekan yang mungkin sudah mengerti tentang mekanisme JWT, authentication bearer atau authentication token gitu ya. Nah, itu rata-rata ditaruhnya di HTTP header. Oke, masing-masing punya trade-off sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bicara seperti ini, jadi ini sebagai contoh, ini ada set sebagai cookie seperti ini
gitu ya. Dan nanti value cookiesnya itu akan ada di dalam session store gitu ya, yang menunjukkan identifikasi cookies tersebut. Jadi kalaupun gitu ya, kita bicara kalaupun ada pengupdatean, maka yang bisa diupdate itu adalah session ID ini, which is itu cookies ID, dan tidak bisa user mengupdate yang namanya value dari session itu karena adanya di server side. Dan ini salah satu best practices yang dipakai oleh orang kalau mereka memilih untuk menyimpan session state dari authentication-nya itu adanya di sisi server side ya. Tapi nanti kalau tekniknya ada menggunakan JWT, maka best practice-nya akan berbeda. Baik, bagaimana aplikasi melakukan ini? Pertama, bisa saja dilakukan dengan internal database yang ada di dalam aplikasi, lalu nanti diletakkan authentication token itu sebagai HTTP basic code. Itu notabene implementasinya itu ada di HTTP header, atau bisa saja rekan-rekan melakukan database back authentication, yaitu dicek di database, lalu ketika authenticated dia dikasih sebuah session ID yang nanti atributnya menyatakan bahwa orang ini usernya siapa, statusnya sudah authenticated atau tidak. Di beberapa kasus bisa saja kita melakukannya dengan external services, lightweight directory access protocols. Lalu ada yang best practice kalau kita bicara login dengan bukan best practice, common practices ketika teman-teman login dengan Google, login dengan Facebook, Meta dan kawan-kawan, ataupun dengan X, itu ada protokolnya adalah OpenID Connect seperti itu. Itu adalah dua protokol. Untuk identifikasinya dia menggunakan OpenID, untuk lalu proses melakukan authorization yaitu dilakukan di level OAuth 2. Lalu ada protokol yang lazim dipakai lagi adalah SAML. Kalau teman-teman melihat SAML ini, mungkin cara yang paling gampang adalah beberapa akses. Kalau di kasus di ITB itu adalah akses akun Anda untuk login ke CX, untuk login ke Edunext dan ke Zoom, itu menggunakan SAML. Lalu ada Central Authentication Services, itu old mechanism of IDB, itu mereka menggunakan ini. Jadi ini ada beberapa protokol, beberapa mekanisme yang dipakai untuk orang melakukan authentication user yang menggunakan external server, dan pasti banyak yang lain. Common flow yang dilakukan pertama adalah ngedisplay sebuah web form, dan ini biasanya, tapi dalam kasus yang namanya HTTP out itu biasanya basic keluarnya adalah dialog bukan form. Lalu pengguna diminta untuk melakukan inputting dari credentials. Nanti habis itu dikirim di server, dilakukan checking server, tergantung ya. Kalau kita bicaranya adalah external services, maka yang melakukan ketika Anda web form ini adalah external services dan bukan aplikasi. Jadi tidak boleh ketika kita masuk ke dalam sebuah aplikasi, let's say Edunext, terus login dengan Microsoft 365 atau ITB account, maka yang nanya accountnya adalah Edunext, salah. Nggak boleh. Kalau dia pakai mekanisme SAML, maka harusnya Edunext akan nge-redirect itu ke dalam Office 365. Nanti Office akan mengauthenticate. Once itu maka akan di-redirect lagi, balik lagi ke Edunext. Jadi selalu yang bertanya itu harus menggunakan dirinya. Tidak boleh ada aplikasi lain bertanya login untuk ditanyakan ke login server. Simpelnya seperti itu. If submitted is correct, maka username itu akan ditambahkan ke sessions. Lalu silahkan Anda melakukan browsing, akses internet, task. Ketika melakukan logout, maka sebenarnya yang dilakukan adalah meremove username itu di dalam sessions, supaya supaya pada waktu nanti orang mengakses session tersebut, maka dikategorikan sebagai user yang belum login, nanti langsung ditanya loginnya. Atau bisa saja kita mendefinisikan timeout di dalam session atribut kita, sehingga setelah sekian lama tidak dipakai atau tidak diperbarui sessionnya, maka otomatis mekanisme internal dari session management dari web server akan melakukan remove dari username itu dari atribut sessions. Ini ada beberapa contoh ketika Anda melakukannya dengan PHP. Contohnya adalah Anda bisa saja ini dengan HTTP out basic, jadi ada dialog seperti ini. Oke. Nanti Anda jika ingin mengakses parameter ini, Anda bisa panggil server PHP out password dan kawan-kawan out digest-nya seperti itu. Jadi Anda di dalam PHP-nya Anda ngeceknya gitu ya. Kalau Anda punya database spec-nya untuk login sama passwordnya, itu ini mekanisme ini kalau Anda
pengen mencoba mekanisme seperti ini, itu adalah mekanisme yang menggunakan proxy ITB, tapi saya kurang paham apakah masih mereka impose seperti ini atau tidak. Jadi nanti di PHP Anda ngambil atributnya ini user sama password atau user sama out digest, nanti Anda tanya ke database benar atau enggak. Kalau benar maka kasih masuk, kalau enggak tendang lagi keluar. Seperti itu. Ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan yang namanya database back ya. Pertama Anda melakukan session start, lalu Anda ambil value dari login dan passwordnya, nanti Anda cek username ini, password digestnya apa gitu ya. Lalu akan Anda cek password verificationnya bagaimana. Anda lihat nih, diambil dari row yang pertama dengan submitted password. Jika error, apa yang dilakukan? Jika valid, maka yang dilakukan adalah kalian menambahkan atribut valid user ke dalam sini sebagai penanda. Kalau valid user session atributnya itu ada namanya, berarti orang tersebut sudah login dengan credential atau dengan user tersebut. Nah, hal yang perlu dikasih tahu, hal yang perlu di highlight di sini, jangan lupa melakukan site. Nah, setiap kali nanti pada waktu Anda melakukan browsing, jangan lupa melakukan session start dan melakukan validasi dari session ini. Karena kalau enggak ada akses kontrolnya di situ ya. Dia akan ngecek kalau valid usernya itu sudah di set, artinya ada namanya, maka silahkan serve HTML. Jika tidak, redirect ke halaman login. Yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk melakukan delete kalau orang melakukan logout gitu ya. Di sini gitu, dengan melakukan unset, lalu sessionnya di destroy. Karena di sini kita akan memastikan bahwa kalau valid usernya di set, berarti itu sudah login. Kalau belum di set, berarti itu adalah sebagai penanda konvensi di dalam kita menentukan state seorang user authenticated atau tidak. Nah, nanti di dalam web server Anda bisa menambahkan configuration untuk menyatakan, itu configuration standar ya, di HTTP, di Apache, or Nginx itu Anda bisa menambahkan timeout gitu ya. Jadi nanti setelah sekian waktu ketika session itu tidak diperbarui, maka otomatis web server atau web application akan ngedelete session attribute tersebut gitu ya, sehingga bukan session attribute, malah session tersebut gitu ya, sehingga seolah-olah user tersebut atau session tersebut sudah tidak lagi valid, sehingga ketika itu digunakan maka Anda akan diautentikasi ulang lagi. Tetapi kita harus hati-hati ya. Perhatikan di sini insert update dan password gitu ya. Itu harus menggunakan prepare statement gitu ya. Karena nanti kalau tidak, Anda kekhawatirannya adalah ada injections dan kawan-kawan seperti yang kita bahas pada waktu Anda ngehandle server side backend kemarin. Terus haram hukumnya melakukan penyimpanan password dalam bentuk plain text. Biasanya Anda akan melakukan best practice yang dilakukan adalah dilakukan dengan hash, dan yang paling bagus lagi adalah hash dengan salt gitu ya. Kalau kita bicara di beberapa standar sekarang orang menggunakannya bcrypt. Bcrypt itu adalah hash dengan salt dikumpulin jadi satu. Nah, mungkin intellectual exercise nanti adalah bagaimana rekan-rekan melakukan reset password. Kalau ada orang lupa password harus melakukan reset, cara yang aman kurang lebih seperti apa sih? Oke. Nanti kalau ada yang mau jawab silahkan jawab di kolom komentar ataupun kirim di learning platform kita MS Team. Baik, setelah kita masuk ke basic standards dari authentication, kita masuk lagi sedikit lebih dalam ke beberapa protokol external services yang lazim digunakan oleh rekan-rekan di dalam membangun aplikasi. Yang pertama adalah LDAP gitu ya. LDAP di sini adalah suatu mekanisme untuk melakukan login di mana Anda punya kayak centralized database. Nah, ini caranya adalah Anda connect ke LDAP-nya gitu ya. Nanti di sini Anda bind LDAP-nya, terus Anda punya yang namanya username-nya apa. Nah, ini adalah DC ini domain controller-nya apa. Jadi Anda bisa saja punya sebuah atau beberapa organisasi menggunakan LDAP yang sama. Ini menandakan kalau dalam kasus mungkin kampus kita, ya berarti domain kontrolnya adalah ITB, AC, ID. Tapi bisa saja LDAP itu bukan ITB itu bukan satu pohon, tapi adalah per fakultas. Maka bisa saja domain controllernya adalah STI, domain controllernya adalah ITB, domain controllernya AC, domain controllernya ID. Jadi nanti kita bisa melakukan selection. Kalau kita ingin lihat user seluruh ITB, maka domain controller yang kita select adalah ITB, AC, ID. Ketika kita ingin melakukan search terhadap
hanya user stay, maka domain controllernya adalah stay dph.id. Nah ini hasilnya adalah kita bisa lihat di dalam sini, ini di print saja misalnya, hanya ngeprint. Oke. Lalu yang kedua adalah protokol OAuth. Nah ini relatively sangat banyak sekali digunakan oleh pengguna di internet saat ini, dan menurut saya standar de facto-nya adalah OAuth, atau biasanya orang nyebutnya OAuth tapi sebenarnya OID sih. Jadi OpenID Connect atau OpenID Connect itu sebenarnya adalah OpenID ditambah OAuth 2. Itu adalah sebuah third party di mana sebenarnya teman-teman harus tahu OAuth itu, menurut saya auth-nya kenapa dikasih itu karena dia melakukan yang namanya authentication dan authorizations, dan yang menjadi standar malah dia sebenarnya melakukan authorizations. Karena ketika Anda menggunakan OAuth itu sebenarnya Anda memberikan authorizations untuk mengakses data. Makanya pada waktu kalian login dengan Google contohnya, Google akan memberikan notifikasi bahwa ada website ini pengen mengakses informasi ini. Kamu izinin tidak? Tapi nah habis itu kalau ternyata session Anda nggak valid, maka ditanyakan dulu login sama passwordnya sama Google. Kalau session Anda masih valid, maka langsung diberikan konfirmasi. Nah ini yang disebut sebagai Delegated Authorization Protocol. Nanti Anda diminta untuk memberikan consent, gitu ya. Nah, website X can access your protected data at API Y. Bisa saja X di sini kita bicara adalah website Tokopedia atau Shopee. API di sini adalah Google, gitu ya. Jadi sebenarnya, tapi by inference, kalau kamu bisa memberikan izin akses ke Google, maka Anda secara tidak langsung authenticated ke Google dengan nama tersebut, gitu ya. Dan yang menarik adalah website X itu tidak perlu tahu password Anda, karena yang bertanya tetap ya rules-nya sama dengan yang tadi, bahwa yang bertanya password adalah yang nyimpen password. Tidak boleh website X alih-alih daripada ngeredirect dia bertanya password kamu di Google apa, nggak boleh. Yang dia lakukan adalah kamu mau login pakai Google, kamu di-redirect ke Google, kamu bilang ke Google, anggap aja Anda adalah sebuah website marketplace gitu ya, saya pengen ngakses akunnya Yudis, yang akun yang katanya Yudis. Nanti kalau session saya masih valid ke Google, maka Google akan memberikan konfirmasi ada Tokopedia, ada marketplace yang ingin melakukan akses dengan ini atributnya. Apakah kamu setuju? Kalau saya setuju, berarti saya sudah memberikan yang namanya consent. Oke. Nah, dengan cara seperti itu, secara tidak langsung marketplace bisa tahu bahwa ini benar nih orang ini nih yang tadi ngeklaim dirinya seperti. Tapi sebenarnya protokolnya bukan protokol authentication, tapi protokolnya protokol authorizations. Nah, yang dilakukan adalah nanti menariknya adalah setiap request itu dilakukan dengan sign gitu ya. Jadi sehingga tidak bisa di replay lagi, karena nanti kan bahaya ya kalau ada confirmation yang bisa mengaku ini Yudis dan ya, orang merekam lalu dikirim lagi. Nah, itu yang menarik. Terus habis itu adalah passwordless, jadi website X tidak pernah tahu password saya. Dan yang terakhir adalah token exchange, jadi API X Y itu akan memproduce token yang menandakan sebagai authorization token untuk website X mengakses data saya di API Y. Dan itu biasanya ada valid period, itu bisa seperti itu, atau sebenarnya tanpa valid period tapi Anda bisa pergi ke API Y untuk nge-revoke token tersebut. Jadi mekanismenya menarik lah. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ada user, ada service providers, itu tadi website X gitu. Lalu ada consumer gitu. Lalu ada access token, ada request token, ada consumer key. Nah, nanti URL itu akan ada banyak. Jadi nanti ada request token issuer, jadi Anda berapa token untuk melakukan minta. Nanti habis itu ada authorization page. Itu tadi tempat saya memberikan consent seperti itu, dan yang terakhir adalah access token. Seperti itu. Berikutnya, nah tadi kita bisa lihat ya flow-nya ya. Kalau kita bicara ini, resource consumernya adalah LinkedIn gitu ya, authorization servernya adalah Google, resource servernya adalah Google. Web browser akan akses gitu ya, saya mau login dengan user 1, lalu nanti akan di-redirect gitu ya ke dalam authorization token dulu, dia benar nggak user atau enggak. Kalau iya, dia akan dikasih token.
habis itu nanti akan punya izin lagi untuk memberikan konsen apakah user tersebut gitu ya memberikan izin si LinkedIn gitu ya untuk mengakses profil di user tersebut atas nama LinkedIn dengan akun Anda. Nah ini contohnya, ini resource navigation adalah Anda login dengan email terus Anda memilih salah satu di sini. Nah yang menarik adalah ketika Anda login di website Resource X ini, Anda nggak ditanyai password oleh password X tersebut, tapi oleh service providernya. Begitu Anda memilih ini, maka di redirect ke halaman ini, nanti ada lembar authorization yang akan ditanyakan. Setelah itu dipertukarkan yang namanya resource client itu dengan access to authorization token, selanjutnya dengan authorization token tersebut yang namanya consumer atau yang namanya service atau websitenya bisa punya akses ke dalam data Anda di tadi kalau dalam hal ini adalah di Yahoo di dalam contoh ini. Nah, tapi sebenarnya itu adalah authorization token, tapi secara implications itu kita bisa bilang bahwa oh ya benar dia adalah pemilik akun Yahoo tersebut. Itu yang menjadi menarik. Oke. Ini flow lebih lengkapnya lagi buat teman-teman. Jadi ada request token, nge-grant ke dalam token, habis itu ini third party application adalah aplikasi yang kamu bangun gitu ya. Service provider itu ya kalau dalam kasus ini marketplace ya berarti marketplace gitu ya. Seperti itu. Kita bisa lihat tektokannya seperti apa sampai akhirnya kamu punya akses ke dalam resources yang dimiliki oleh si authentication server atau authorization server. Itu akses Google Calendar dan kawan-kawan. Nah ini sebenarnya kan aplikasi ini mendapatkan akses atau meminta konten untuk ini. Nah once konten itu sudah dapat, maka dia akan dapat Google Calendar data. Karena apa? Dia sudah punya akses token ini. Isu dari OAuth itu adalah pertama adalah delegation granularity. Karena biasanya kita nggak bisa ngedit, ini ada website kok nanya alamat, email, nama lengkap, date of birth, padahal itu enggak. Nah itu jadinya memang di OAuth 2 Anda bisa nge-uncheck, tapi biasanya kalau service ownernya bilangnya atau resource ownernya adalah bilangnya saya butuh itu semua, Anda nggak ada pilihan kalau take it all or leave it gitu ya. Lalu ada isu lagi terkait dengan error handling. Jadi kalau ternyata ada isu di dalam authentication service Anda gitu ya, akses server Anda, nah maka Anda nggak bisa mengakses ke dalam LinkedIn-nya atau website X-nya. Itu yang jadi isu. Jadi Anda bergantung di dalam. Lalu ada isu antara token expiration and revocation. Nah ini kita harus lihat bahwa kalau expiration-nya itu adalah mohon maaf, kalau expiration-nya itu terlalu lama, maka ketika terjadi kebocoran atau terjadi kompromis dari token ini, maka sebenarnya waktu untuk dia tidak valid lagi itu ya sampai expiration itu berakhir. Nah ini sama juga revocation. Revocation itu tidak ditanyakan setiap kali, tapi dia ditanyakan pada saat expired. Dia nanya lagi ke refresh token apakah account access token yang tadi itu masih valid. Kalau masih valid akan ditukar sama authorization token. Tapi kalau dia di revoke, berarti pada waktu dia melakukan refresh token, dia refresh request gitu ya, dia menggunakan refresh token, dia nggak akan dikasih akses token yang baru lagi. Karena apa? Karena sudah di revoke. Nah sebenarnya ada beberapa mekanisme yang lain yang lebih manual. Orang memanfaatkan JWT. Sebenarnya JWT ini adalah web token, tapi Anda menggunakannya adalah dikasih assertion seperti ini oleh si authentication services. Jadi yang menyimpan authentication services ini biasanya disimpannya ditaruh di header atau bukan out barrier, tapi biasanya dia bilangnya access token atau authorization barrier gitu ya, di header di dalam HTTP requestnya dia. Yang bertulisnya seperti ini. Siapa yang menerbitkan? Authentication server. Oke. Sehingga yang ini ada nanti ini menggunakan mekanismenya adalah HMAC gitu ya, hash-based message authentication code gitu ya. Nah ada secretnya di sini. Kenapa harus ada secretnya? Karena ini dijamin hanya server yang bisa, hanya server authentication yang tahu secretnya, sehingga token ini itu hanya valid untuk orang yang tahu atau untuk pihak yang tahu secret. Jadi nggak bisa user
bikin header sendiri karena itu dipegang sama user, kan harusnya user bisa bikin header sendiri terus habis itu ngaku bahwa dia adalah Yudis contohnya di sini, atau waktu lifetime-nya lebih lama lagi, kan bisa ya. Nah tapi yang jadi permasalahan ada bagian signature yang biru ini yang dihitung dengan secret, dan biasanya yang tahu hanyalah si servernya. Jadi kalau kamu nge palsu, nanti pada waktu ngomong sama si service-nya, service akan melakukan verifikasi, ini tokennya bukan dari authentication server nih, ini dia bikin sendiri nih, tendang keluar. Itu mekanisme. Lalu terakhir kita bicara hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan di dalam memanage authentication token. Ketika pertama, perhatikan tadi ya session, garbage collection, sama lifetime-nya seperti apa. Karena kalau session lifetime itu terlalu lama, maka sebenarnya itu tadi bisa saja orang sudah tidak menggunakan tapi tetap masih dianggap sebagai login gitu ya. Jadi ada resiko sendiri. Lalu harusnya cookies itu ketika dia dealing dengan authentication, ketika dia dealing dengan hal yang sensitif, itu harus di set sebagai HTTP only, yang punya konsekuensi bahwa cookies tersebut itu tidak bisa diakses dengan JavaScript. Jadi cookies tersebut hanya dipakai sebagai mekanisme HTTP request saja, dia tidak bisa diakses oleh ini. Oke. Nah, jadi hati-hati terhadap itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.